Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian ilmu nahwu dasar, yang mana pada episode kali ini, mungkin ini episode yang ke berapa ya, 19 ya, kita akan membahas tentang al-mudzakkar wal muannas ya. Isim muzakkar ini artinya isim yang menunjukkan laki-laki, sedangkan isim muannas ini artinya isim yang menunjukkan perempuan. Kita akan bahas lebih lengkapnya ya. Al-mudzakkaru, isim muzakkar, huwa adalah ma yadullu, yaitu kata yang menunjukkan ala zakarin, atas laki-laki. Jadi singkatnya, isim muzakkar itu kata yang menunjukkan laki-laki atau yang dianggap laki-laki. Mithlu, contoh, Muhammadun, Muhammad, waladun, anak laki-laki. Ya jelas anak laki-laki tentu isim muzakkar ya. Daftarun, buku tulis. Nah, di sini kenapa buku tulis kok dinamakan isim muzakkar atau dianggap laki-laki? Karena pada kata daftarun ini tidak ada tanda-tanda perempuan. Nanti akan kita bahas tanda-tanda muannas. Tanda-tanda muannas itu ada 8. Nah, kalau di suatu kata itu tidak ada tanda-tanda muannasnya, maka dipastikan dia itu adalah isim muzakkar. Jadi seperti itu ya. Sama dengan kata baitun. Baitun ini artinya rumah. Rumah kan kita nggak tahu dia ini mudzakkar apa muannas. Tetapi dianggap mudzakkar, kenapa? Karena tidak ada tanda-tanda isim muannasnya gitu. Jadi seperti itu. Nanti lebih lengkap dengan macam-macam muannas akan kita tahu ya. Selanjutnya wal muannasu, dan yang namanya isim muannas itu huwa ma yadullu ala unsa, yaitu yang menunjukkan perempuan atau yang dianggap perempuan. Mithlu, contohnya di sini Aisyatu, Aisyah. Nama orang perempuan bernama Aisyah. Selanjutnya Maryamu, Maryam. Saburatun, papan tulis. Nah, ini papan tulis nih kita nggak tahu jenis kelaminnya apa ya, tapi dianggap perempuan atau dianggap kata yang notabene muannas. Kenapa? Karena di sini ada tanda muannasnya. Ya, nanti akan kita analisis apa tanda muannas dari kata saburatun. Oke, selanjutnya sekarang ini anwa'ut ta'nisi. Ya, anwa'ut ta'nisi ini artinya tanda-tanda inas atau tanda-tanda muannasnya, tanda-tanda dia itu perempuan. Kata itu disebut muannas. Yang pertama di sini makana alaman muannatsan, yaitu adalah kata yang sering dipakai untuk nama orang perempuan. Ya. Jadi kita tahu dia itu kata itu isim muannas karena kata itu adalah merupakan nama yang sering dipakai untuk nama perempuan. Misalnya di sini mislu, contoh Fatimatu, Fatimah. Nah, jelas kalau disebut kata Fatimah maka dia itu adalah muannas. Kenapa? Karena merupakan nama orang yang sering digunakan untuk perempuan. Jadi nggak ada laki-laki namanya Fatimah ya. Contoh yang lain Maryam. Waalaikumsalam. Begitu juga dengan kata Zainabu, Zainab, ini juga adalah nama yang sering digunakan untuk nama orang perempuan. Maka sudah dipastikan bahwa dia ini adalah isim muannas. Nah, kemudian yang kedua, ma fihi ta'un marbutatun, yaitu adalah kata yang di akhir katanya itu terdapat tak marbutoh. Yang mana namanya tak marbutoh? Tak marbutoh itu adalah tak yang biasanya bundar kayak gini ya. Nah, yang seperti ini atau yang begini. Nah, ini ya. Ini namanya yang dua ini adalah tak marbutoh. Nah, kalau ada tak marbutoh di akhir kata, maka dipastikan itu pasti adalah isim muannas. Mislu, contohnya madrasatun. Madrasatun ini artinya sekolah ya.
dianggap dia itu perempuan. Kenapa? Karena di akhirnya ini ada tak marbutoh. Walaupun memang kata sekolah kita nggak tahu jenis kelaminnya apa ya, tetapi dia dianggap sebagai isim muannas atau kata yang menunjukkan perempuan karena tak marbutoh ini adalah tanda dari muannas seperti itu. Contoh yang lain, mimsahatun, penghapus. Sini ada tak marbutohnya, maka dia termasuk isim muannas. Selanjutnya saburatun. Nah, tadi yang ada di atas itu ya. Saburatun ini artinya papan tulis, dianggap perempuan. Kenapa? Karena di sini ada tak marbutohnya. Jadi dia ini termasuk isim muannas. Kemudian yang ketiga, tanda daripada muannas itu adalah ma fihi alifut ta'nisil maksurah. Ya, yaitu kata yang terdapat padanya itu alif maksurah. Nah, alif maksurah ini kayak bentuknya ini kayak iya yang begini ya. Kayak huruf ya tapi nggak ada titiknya, ini namanya alif maksurah. Mislu contohnya sugro. Sugro artinya kecil. Kubro besar. Yumna artinya kanan. Nah, ini semuanya dianggap sebagai isim muannas atau isim yang menunjukkan perempuan. Kenapa? Karena di akhir katanya itu ada alif maksurah ini. Ya, setiap akhir kata ini terdapat alif maksurah. Baik. Selanjutnya tanda taknis yang keempat itu adalah ma fihi alifut taknisil mamdudatu, yaitu adalah kata yang padanya itu ada alif mamdudah. Contohnya adalah sauda'u, bayda'u, safra'u ya. Di sini ada alif mamdudahnya. Nanti huruf hamzah ini ya. Nah, ini semuanya dianggap juga isim muannas. Kenapa? Karena terdapat padanya itu alif mamdudah. Nah, ini namanya alif mamdudah ya. Nah, itu. Jadi setiap kata yang ada alif mamdudah maka itu disebut isim muannas. Sauda'u artinya hitam. Bayda'u artinya putih. Safra'u artinya kuning. Nah, contoh yang lain misalnya hamra'u merah gitu. Khadra'u hijau gitu, dan seterusnya. Lalu selanjutnya yang kelima, tanda taknis yang kelima adalah makana muannatsan majaziyan, yang merupakan muannas majazi. Nah, seperti misalnya mislu syamsun, matahari ya, syamsun matahari. Selanjutnya yadun, tangan. Nah, yadun ini juga tangan dianggap perempuan. Kenapa? Karena yadun ini adalah termasuk anggota tubuh yang berpasangan. Jadi semua anggota tubuh yang berpasangan atau yang memiliki lawan, misalnya kalau tangan itu ada yang tangan kanan, ada yang tangan kiri, maka dia dianggap perempuan. Contoh yang lain misalnya udhunun, telinga. Nah, telinga kita kan ada dua ya. Nah, ini juga dianggap muannas, muannas majazi namanya. Ainun, mata. Nafsun, diri atau jiwa. Ini semuanya adalah muannas, namanya muannas majazi. Kemudian selanjutnya yang keenam di sini jam'ut taksiri, ya, jamak taksir. Jadi kullu jam'it taksiri muannasun. Semua jamak taksir itu dianggap muannas. Misal contohnya adalah rusulun, para rasul. Ya, asalnya adalah rasulun ya. Nah, susah saya tulis kalau di sini. Rasulun, seorang rasul. Maka itu dia muzakkar. Ketika dia mufrad, dia muzakkar. Rasulani, dua orang rasul. Tapi ketika dibuat menjadi jamak taksir, rusulun, maka dianggap dia ini muannas atau isim muannas. Kenapa? Karena jamak taksir. Jadi semua jamak taksir itu adalah isim muannas. Contoh yang lain ambiya'u. Ambiya'u nantinya para nabi. Para nabi. Bentuk mufradnya adalah nabiyun, seorang nabi. Nabiyani, dua orang nabi. Ambiya'u, para nabi. Nah, kata ambiya'u ini dia juga dikatakan sebagai isim muannas. Kenapa? Karena dia bentuknya ini adalah jamak taksir. Selanjutnya masajidu. Nah, masajidu artinya beberapa masjid atau masjid-masjid lah gitu ya. Ini juga dianggap sebagai isim muannas. Kenapa dianggap sebagai isim muannas? Karena jawabannya adalah karena jamak
taksir. Nah, itu jadi semua jamak taksir adalah muannas. Selanjutnya yang ke-8 adalah al-hurufu. Huruf ya. Huruf semuanya muannas, baik itu huruf mabani seperti huruf hijaiyah dari alif sampai ya, alif, ba, ta, tha, jim, ha, kha, itu semuanya adalah muannas. Selanjutnya huruf ma'ani, huruf yang memiliki makna. Misalnya ini, min, ini kan huruf jar ya. Min, ila, min artinya dari, ila artinya ke, inna artinya sesungguhnya. Nah, jadi semua huruf baik itu mabani maupun huruf ma'ani semuanya adalah muannas. Dan yang terakhir adalah asmaul qura, nama-nama desa atau nama kota atau nama suatu negeri ya. Nama suatu negeri itu dianggap juga perempuan. Mislu contohnya Misra, Mesir. Nah, Mesir ini dia adalah muannas. Ya, dia adalah muannas. Kemudian contoh yang lain Jakarta. Nah, Jakarta ini nama kota yang ada di Indonesia, ibu kota Jakarta ya. Ini juga dianggap sebagai isim muannas. Singkatnya, semua nama kota, nama desa itu adalah muannas atau nama tempat. Bandung. Nah, Bandung juga termasuk isim muannas. Nah, ini adalah 8 ciri-ciri atau 8 macam isim muannas. Berarti yang di luar dari 8 ini, artinya yang tidak memiliki tanda yang 8 ini, maka dia bukan muannas, tetapi dia adalah isim muzakkar. Kalau tidak ada tanda yang 8 ini, maka dipastikan dia adalah muzakkar. Seperti itu teman-teman sekalian, mudah-mudahan video ini bermanfaat dan bisa dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa ditulis di kolom komentar. Terima kasih. Kita tutup pembahasan kali ini dengan melafazkan hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.